Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakal update sedikit seputar Bitcoin yang mana per hari ini ya di tanggal 4 Mei 2026 kita bisa lihat Bitcoin itu berhasil menembus level berkisar 80.000 US dollar per koinnya, teman-teman. So, mungkin sebelum video ini dilanjut boleh nih buat teman-teman yang portofolionya lagi hijau, lagi cuan, komen dong di kolom komentar di bawah nih. Siapa yang lagi cuan dari kenaikan harganya Bitcoin ini? Dan tentu saja seperti biasa, di video kali ini saya juga bakal bahas beberapa detail seputar Bitcoin ini, mulai dari price action-nya sampai ke beberapa data menarik ya seputar Bitcoin. So, tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak siapapun menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Oke, langsung aja kalian bisa lihat ya per video ini saya record Bitcoin ya seperti yang saya bilang sebelumnya ini naik ke level 80 ribuan US dollar per koin dengan kapitalisasi pasar sekarang ada di angka 1,6 triliun of dollar teman-teman. Dan di sini kalau kita coba mampir ke chartnya di sebelah sini, nah kita bisa lihat ya Bitcoin ini ya dalam beberapa waktu terakhir memang dalam short termnya ya terutama di pergerakannya nih yang di sebelah sini kalau kita coba tarik. Nah ini lumayan bullish teman-teman, which is kalau kita lihat ya pergerakannya nih, let's say yang dari sebelah sini lah ya, kita tarik ke atas banget ya, itu udah 23% lebih, hampir 24% teman-teman nih. Kalian bisa lihat ya pergerakannya dari ketika di sebelah sini gitu ya, mungkin di akhir Maret sampai ke sekarang gitu ya, di awal Mei gitu ya. Ini cukup menunjukkan tren yang cukup positif gitu dalam short term-nya sekali lagi. Karena sebenarnya kalau kita lihat secara lebih holistik, nah, ini harusnya teman-teman tahu ya bahwasannya memang meskipun short term-nya itu udah kembali lagi ada bullish lah ya, kita bisa lihat ada buying power yang masuk juga dan lain-lain, tapi long term-nya kita belum bisa mendefinisikan nih atau belum bisa mengatakan bahwasannya Bitcoin ini balik lagi ke bullish-nya karena secara structure di long term-nya itu masih cenderungnya ke arah bearish, teman-teman. Tapi apapun itu tentu bullish di short term juga merupakan salah satu indikasi yang cukup positif ya, terutama buat Bitcoin-nya sendiri karena ya kalian tahu lah ya di tengah ketidakpastian yang masih cukup tinggi teman-teman, masih ada quote and quote ketegangan di Timur Tengah dan lain-lain itu juga belum selesai konfliknya, tapi Bitcoin itu ternyata berhasil menguat di kondisi seperti ini gitu ya. Yang mana kalau kita cek juga yang menarik di sebelah sini, nah ini kalau kalian sadar nggak sadar ya, Fear and Greed Index di crypto market itu sekarang udah mulai bermain di level fear dan juga neutral teman-teman. Kenapa hal ini penting? Karena sebelum-sebelumnya nih ya, di bulan lalu bahkan itu kita bener-bener extreme fear terus nih. Kalian bisa lihat masih ada datanya ya di sini. Itu di bulan lalu teman-teman atau di sebelum-sebelumnya ya, terutama di kuartal 1 itu kita extreme fear terus-terusan teman-teman ya. Jadi ya wajar aja Bitcoin harganya tertekan pada saat itu di tengah ketidakpastian yang sangat tinggi ya. Tapi sekarang kita bisa lihat Bitcoin ini bermain di level sekitar fear dan juga neutral teman-teman, which is good karena melihat sebelumnya ya dia bermain di level extreme fear gitu ya teman-teman, dan itu terus-terusan teman-teman. Bahkan angka indeksnya ini sempat single digit ya, di bawah 10 gitu teman-teman. Jadi ya ini merupakan salah satu ya bisa dikatakan at least permulaan yang positif lah ya buat Bitcoin terutama di awal bulan Mei ini gitu. Dan di sini juga kalau kita perhatikan sebenarnya ya, ini di video pembahasan sebelumnya udah sempat saya mention yang mana meskipun ya kalau kita perhatikan data dari ETF Bitcoin ini di 27 sampai 29 Aprilnya itu mengalami penurunan teman-teman nih ya, atau lebih tepatnya bukan penurunan tapi outflow bahasanya atau adanya aliran dana yang keluar teman-teman. Tapi yang menarik kalian bisa lihat ya, di tanggal 30 April itu ada sedikit inflow lah ya, ini nggak terlalu besar sekitar 23,5 million of dollar aja untuk Bitcoin. Tapi kalian bisa lihat di awal Mei, di tanggal 1 Mei ya teman-teman ya, di mana di sini datanya yang paling baru di tanggal 1 Mei itu dia inflow sebesar 629,8 billion of dollar, which is kalau kita perhatikan ini salah satu yang terbesar ya dari yang data-data yang terlihat di sebelah sini gitu ya. Jadi ada inflow yang sangat besar karena faktanya satu inflow ini aja teman-teman sekitar 629,8 million of dollar itu udah bisa mengcover semua outflow yang terjadi di tanggal 27 sampai 29 April nih. 3 hari outflow itu ketutup cuman di 1 hari inflow ini aja, teman-teman. Makanya sebesar itu inflow-nya dan wajar aja kalau misalnya ternyata dari segi price action itu harga Bitcoin menunjukkan kenaikan yang lumayan signifikan gitu ya. So ya sekali lagi saya ucapin congratulations mungkin buat teman-teman yang cuan ya teman-teman. Ya hopefully kalian juga bisa manage portofolio kalian dan tentu saya doain portofolio kalian ya hijau selalu ya. Semoganya seperti itu ya teman-teman. So oke, kita balik lagi ke price action-nya atau ke technical analysis-nya, which is di sebelah sini kita bisa lihat ada chart dari Bitcoin dan kita bisa melihat juga ya di hari ini kita dapat candle yang lumayan hijau teman-teman, which is ya baru hari ini memang berhasil menembus level 80.000 US dollar kisaran segitu teman-teman. Dan tadi sempat hit ya sekitar 80 ribuan 500-an ya teman-teman, 80 500 teman-teman ya sekitaran segitulah sempat
naik, tapi ya ini mulai ngekor teman-teman, kita nggak tahu next-nya bakal seperti apa. Tapi secara chart kita bisa lihat ya, di sini, dia sebenarnya udah sempat retesting ya ketika dia, naik breakout and then ya sempat retesting, bahkan di sini sempat turun lagi and then sekarang memulai pergerakan kenaikan lagi. Dan yang menarik adalah, secara sequence ya, dia itu berhasil menembus ya dari titik high-nya di sini. Jadi local high-nya di sebelah sini berhasil ditembus, and then dia udah buat local high yang baru atau local top yang baru. So, mari kita lihat ini kuatnya sampai berapa, teman-teman. Dan tentu saya juga tidak bisa menjamin ya, wah dia bakal naik terus ya, nggak tahu ya teman-teman ya jawabannya, teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu, tapi kita bisa react the market-nya seperti apa. Karena kalau misalnya let's say Bitcoin-nya itu, berhasil menguat lagi, maka ada chance yang cukup lumayan tinggi lah ya untuk Bitcoin nih, ya mungkin bisa nih testing ke area resistance ya yang di sebelah sini, which is ini udah saya mention dari video-video sebelumnya juga, sekitar 84 sampai 85 ribuan US dollar. Itu adalah salah satu area resistance buat Bitcoin yang perlu diperhatikan, karena sebelum-sebelumnya ini sempat jadi support beberapa kali. Ini kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini sentuhannya banyak banget teman-teman di sebelah sini ketika memang Bitcoin-nya ada di sebelah sini ya. Ini ketahan beberapa kali di level yang di sebelah sini. Pada saat itu area ini menjadi support-nya Bitcoin, dan somehow setelah di breakdown tentu harusnya kita tahu ya secara teknikal dia akan berperan sebagai resistance buat saat ini gitu ya. So, target terdekat Bitcoin kalau dari POV saya teman-teman ini ya mungkin aja dia bisa hit atau sentuh lagi area resistance yang di sebelah sini kalau memang skenario bullish-nya terjadi. Tapi sebaliknya kalau ternyata dia balik lagi nih, berubah arah jadi kembali bearish lagi teman-teman dalam short term-nya, ya kita bisa expect Bitcoin ini mungkin aja bakal testing lagi atau menguji lagi di area demand-nya atau di area support-nya yang di bawah sini ya, kisaran 75 ribuan US dollar. Mungkin teman-teman juga bisa memperhatikan area tersebut. Kira-kira seperti itu. Dan saya rasa secara price action nggak ada yang terlalu banyak bisa dibahas ya. Karena memang meskipun kenaikannya lumayan, oke teman-teman, tapi ya sebenarnya secara pergerakan nggak ada yang gimana banget, dan ini memang, kenaikan yang saya rasa masih terbilang cukup wajar teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat juga beberapa data lain, let's say kita coba cek di sebelah sini. Nah, kita bisa lihat ya ini short position banyak banget yang terlikuidasi teman-teman, yang mana orang-orang yang mengambil short ya sepertinya kita bisa lihat ya lagi minus teman-teman, dan di sini ada sekitar 162 million of dollar yang terlikuidasi di short position, dan sisanya itu sekitar 8 million of dollar terlikuidasi di long position maksudnya teman-teman. Sehingga ketika digabungkan, short position yang terlikuidasi dengan long position yang terlikuidasi, ada angka sekitar 170 million of dollar yang terlikuidasi di derivatif datanya Bitcoin. Tapi fun fact kalau kita buka nih di sebelah sini, ini kalian bakalan bisa lihat ya, ini rasionya tuh jauh sekali teman-teman. Kalian bayangin dari short positionnya sekitar 95%-nya terlikuidasi teman-teman dari, total semua yang terlikuidasi, dan untuk long position ini cuma sekitar 4,97% gitu ya dari total keseluruhan. Kira-kira seperti itu teman-teman buat Bitcoin. Jadi ya wajar kalau likuidasinya spiking, karena ya kalian bisa lihat ya harganya juga spike sangat tinggi buat Bitcoin, dan tentu ini menyebabkan banyak orang-orang yang mengambil posisi short itu kena yang namanya likuidasi atau mungkin kena margin call ya teman-teman. So, besar harapan saya teman-teman nggak jadi bagian dari orang-orang yang kena margin call tersebut. Tetap jaga money management-nya di semua situasi market teman-teman. Dan kemudian juga kalau kita cek di bagian sebelah sini, ya kita bakalan bisa lihat Bitcoin ini return-nya cukup bagus ya teman-teman di kuartal 2. Kita bisa melihat ya sedikit harapan lah ya, yang mana di kuartal 1 kan kemarin kita closing negatif nih teman-teman buat Bitcoin. Tapi ya kita bisa lihat sekarang di bulan April plus 12%, dan di bulan Maret ini atau sorry maksudnya bukan di bulan Maret ya, di bulan Mei teman-teman ya, sama-sama M jadi kebalik-balik ngomongnya ya. Karena di bulan April kemarin plus 12%, tapi di bulan Mei ini kita dibuka dengan positif 4,95%, which is good untuk permulaan. Dan mari kita lihat ke depannya bakal seperti apa, karena kalau kita berkaca dari 2025 lalu atau di tahun lalu, dari April sampai ke Juni atau di full kuartal 2 ya, ini Bitcoin mengalami yang namanya penguatan yang lumayan atau ijo semualah secara, return-nya gitu. So, ya mari kita lihat apakah Bitcoin bakal mengulangi hal tersebut atau justru ada yang berbeda nih teman-teman. Dan ya hopefully ya di kuartal 2 mungkin banyak yang berharap ya bahwasannya, Bitcoin ini bisa ditutup atau closing dengan return yang cukup positif. Mengingat ya sebelumnya di kuartal 1 kan udah negatif ya teman-teman. So, ya again tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang mungkin punya argumen, punya data, punya pendapat. Jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh diskusi aja di kolom komentar di bawah, boleh komen aja, siapa tahu kita bisa bahas bareng juga. Dan terakhir juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free kalian tinggal request aja di kolom komentar di bawah, dan sesuai janji saya bakal saya baca-bacain, dan yang topiknya paling banyak kalian request bakal saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga jangan lupa mampir ke berbagai sosial media saya. Di sini ada Instagram, teman-teman boleh mampir dan boleh follow juga. Di sini juga ada TikTok nih di sebelah sini.
Nah, teman-teman boleh mampir juga dan jangan lupa di-follow. Dan terakhir di sebelah sini ada Linktree juga yang saya taruh di setiap bio akun sosial media saya ya. Ini di Instagram juga ada. Dan dari Linktree tersebut kalian bakal dibawa ke halaman seperti ini untuk teman-teman bisa mampir nih ke berbagai sosial media saya lewat shortcut ya. Ada TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Dan di bawah sini ada link traktir yang bisa kalian pakai untuk request analisa koin sekaligus support saya juga, teman-teman. Dan ya mungkin itu aja buat video kali ini, nggak terlalu panjang tapi hopefully bisa kasih sedikit data buat kalian. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.